Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya Gini, nggak marah. kita Mestinya kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan Karena jadi Yesus menikah. enak gitu. Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. Buktinya. Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter. Nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria, perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Teman-teman barusan menyaksikan bagaimana Ustadz Kainama mengatakan bukti Alkitabiah bahwa Yesus menikah adalah ketika Yesus memanggil gune kepada Maria Magdalena. Dia mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 15 bahwa Yesus memanggil Maria dengan sebutan gune yang berarti istriku. Dan dia kemudian mengatakan bahwa istrinya Yesus adalah Maria Magdalena, saudari Marta dan Lazarus. Kita akan iris tipis-tipis ini, ya. Apakah kata gune di dalam Yohanes 20 ayat 15 itu berarti panggilan terhadap seorang istri? Kita perhatikan sama-sama kata ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 15, di situ dikatakan Yesus itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini adalah terjemahan TBLAI. Dan memang benar kata Kainama bahwa kata yang dipakai untuk menggambarkan ibu ini adalah gune, ya. Gune ini bisa diartikan sebagai perempuan, istri, dan my lady, ya. Jadi ini sebutan terhadap wanita atau perempuan, ya. Nah, Kainama memberikan sebuah pernyataan bahwa ini sebenarnya adalah istri, karena ibu itu mater, ya. Mater, ya. Sedangkan kalau gune ini hanya dipakai untuk menyebut seorang istri. Kainama sudah berkali-kali nih ya, Anda tidak pernah menjawab esensi dari apa yang jadi pertanyaan atau klarifikasi kami orang-orang Kristen. Kali ini saya berharap bahwa kalaupun Kainama membuat video, atau Kainama atau Ipung Atria kek siapa kek, membuat video untuk membalas video atau argumentasi saya berharap Anda menjawab argumentasi ini. Tolong Anda jawab argumentasi ini. Si paling jago bahasa asli ini ya. Perhatikan baik-baik bahwa dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 itu digunakan oleh Kainama. Jadi Yesus mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata ibu ini adalah kata gune, yang dipakai katanya adalah istri. Tapi bisakah Kainama menjawab, Yohanes pasal 20 ayat 13 adalah kata yang sama, gune, ini digunakan oleh malaikat-malaikat memanggil Maria. Maria yang sama dipanggil juga oleh malaikat-malaikat di kubur Yesus, menggunakan kata gune. Jadi dengan logika Kainama ini, si paling jago bahasa asli ini, berarti Maria ini adalah istri dari malaikat-malaikat itu. Karena malaikat-malaikat menggunakan kata gune yang sama. Apakah berarti Maria ini adalah istrinya malaikat-malaikat? Ini adalah ngawurnya minta ampun ya. Dengan menggunakan logika Kainama, dia menggunakan kata gune tadi itu. Jangan lupa bahwa di dalam Yohanes 19 ayat 26 ketika Yesus disalib, Yesus itu melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Lalu Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kata ibu yang dipakai di sini adalah kata gune. Apakah dengan demikian berarti Maria ibu Yesus adalah istri Yesus sendiri? Ini manusia paling asbun
paling bebal, betul sekali teman-teman ya. Ini manusia paling bebal, paling asbun, paling ngawur, yang modalnya adalah katanya S3 dari Israel. Buktinya Yohanes 20:15. Dia panggil perempuan itu Gune, namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Si paling Gune ini ya, si paling bisa bahasa Ibrani. Pada kenyataannya, kata Gune itu dipakai untuk menggambarkan wanita atau panggilan terhadap perempuan, tidak selalu dipakai untuk menggambarkan istri. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat konteksnya. Sehingga ketika Yesus memanggil Maria Magdalena, itu bukan berarti dia memanggil istrinya. Ahmad Kainama, kau ngawur dan kau mempermalukan dirimu sendiri. Maria. Ya, kita lanjutkan dengan apa yang menjadi statement Ustadz Kainama soal masalah profil Maria Magdalena. Kita lihat. Maria, perempuan dari desa Magdala, kaya, punya menara mercusuar di tepi Laut Mediterania. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta, kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Anda baru perhatikan bahwa dia menyebut profil Maria Magdalena. Maria Magdalena menurut Ustadz Kainama berasal dari kota Magdala. Dalam hal ini saya mengafirmasi benar demikian. Lalu kemudian Kainama mengatakan Magdalena ini kaya, memiliki mercusuar di tepi laut Mediteran. Dan yang ketiga dia mengatakan Maria Magdalena ini saudari Marta dan Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Kita kupas ini ya. Pertama, ketika dia mengatakan bahwa Maria Magdalena punya mercusuar di tepi laut Mediterranean, Kainama sedang tidak sadar bahwa dia sedang menunjukkan asal bunyinya dia. Karena apa? Jangan lupa Maria Magdalena berasal dari kota Magdala, dan kota Magdala itu di tepi Danau Galilea. Danau Galilea dan Laut Mediteran itu jauh letaknya. Tidak semudah seperti Kainama mengatakan Maria Magdalena ini kaya, punya menara di mana? Tepi Laut Mediteran. Luar biasa sekali Maria Magdalena ini. Yang benar itu ya di tepi Danau Galilea, tapi anggaplah si Kainama keselip. Tetapi masalahnya keselipnya ini berkali-kali. Jauh banget gitu ya. Satu lagi. Dia menyebut Maria Magdalena adalah saudari Marta dan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 1, Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu adalah seorang yang tinggal di Betania. Jadi Lazarus ini punya 2 saudari, betul, namanya Maria dan Marta. Tetapi nama Maria hari itu adalah nama yang sangat lumrah sekali. Banyak orang pakai nama Maria. Dan Maria, saudari dari Lazarus, adalah Maria yang berbeda dengan Maria Magdalena. Karena kota Magdala dan kota Betania itu terletak jauh. Itu 2 kota yang berbeda. Magdala ada di Danau Galilea, sedangkan Betania itu letaknya dekat dengan Yerusalem di selatan. Jadi kali ini Ustadz Kainama sekali lagi ngomongnya ngelantur, ngawur, asal bunyi. Saya kali ini cukup sebel dengan Ustadz Kainama yang ngomongnya ngelantur, asal bunyi. Dan sejauh ini bagi saya ini orang ini membodohi begitu banyak orang Muslim atau saudara-saudara kita yang Muslim, mengambil simpati mereka, dan orang ini betul-betul saya nggak tahu ya. Saya bahkan sudah habis kata-kata untuk berhadapan dengan ini manusia satu ini ya.